Ya, kami mempersilahkan publik melakukan penilaian ya atas pertemuan malam ini ya. Tapi yang jelas ini pertemuan yang merupakan perwujudan dan implementasi niat baik ya. Pak Prabowo maju dengan niat baik ingin memperbaiki Indonesia. Untuk itu kami ya merasa perlu, Pak Prabowo merasa perlu bertemu banyak-banyak tokoh ya, termasuk Mas Gibran sebagai representasi politisi muda yang cemerlang ya, sebagai anak muda pejuang politik yang sejauh ini sangat berhasil memimpin kota Solo ya, kota Surakarta. Pak Prabowo orang yang selalu belajar dengan siapapun beliau belajar, termasuk dengan anak muda ya. Oke. Kalau kita lihat Gibran Tapi ini memang Gibran ini kan bukan sembarang anak muda, Bang. Ini kan anaknya presiden. Anaknya yang kemudian akan, kalau saya kutip sebelumnya, yang akan membisiki koalisi partai ini siapa yang harus didukung untuk capres. Iya, tentu ya. Beliau sudahlah anak presiden, tapi beliau sendiri juga sosok yang berprestasi ya. Jadi ketemu Pak Gibran bagi kami adalah sesuatu hal yang positif sekali. Bukan sekedar dalam konteks pencapresan Pak Prabowo, tapi lebih ke depan lagi ya, dalam konteks bagaimana format politik kita ke depan. Anak-anak muda ini perlu terus disupport juga ya, dikasih semangat juga. Oke, kalau kita memperhatikan ini pertemuan malam ini, oke lah pertemuannya sangat personal. Tapi kan yang menyambut Pak Prabowo juga ada relawannya Gibran ya. Anda mengartikan ini artinya memang kedekatan, ada dukungan, kesan itu bisa kita nilai, publik bisa nilai itu? Benar. Ya, kita nggak mau klaim adanya dukungan, tapi yang jelas adanya kesamaan frekuensi. Ya, kita bicara gagasan besar yang disampaikan Pak Jokowi dalam Musra. Ya, bangsa ini bangsa besar, penduduknya 260 juta lebih, SDM-nya besar, dan kita perlu pemimpin yang pemberani dalam konteks menjaga kepentingan bangsa dan negara di tingkatan global. Kurang lebih kayak begitu. Lebih kurangnya berarti Pak Prabowo gitu yang dimaksud Pak Jokowi sebagai pemimpin yang jadi berani. kesamaan frekuensi itu ya adalah apa yang disampaikan Pak Jokowi sama persis dengan yang selalu disampaikan Pak Prabowo selama ini. Kita tentu mengikuti Pak Prabowo selama ini concern terhadap kekayaan kita yang terus mengalir keluar ya, bocor disebut seperti itu kan. Dahulu kan itu sejak awal memang menjadi concernnya Pak Prabowo, dan sama persis yang disampaikan Pak Jokowi, dan Pak Jokowi juga bahkan mempraktekkan langsung. Misalnya dalam konteks nikel ya, di mana Pak Jokowi keras melarang nikel diekspor mentah dan diprotes negara-negara lain, tapi Pak Jokowi berani mempertahankan prinsip dan sikap demi kepentingan bangsa Indonesia. Jadi ada kesamaan frekuensi. Kami nggak mau klaim Pak Jokowi arahin ke Pak Prabowo pada saat musrah, tapi apa yang disampaikan Pak Jokowi persis apa yang diucapkan dan apa yang dipraktekkan oleh Pak Prabowo selama ini. Oke, jadi Gerindra menyebutkan sepakat bahwa karakter yang disebutkan oleh Pak Jokowi itu adalah karakter yang ditemukan di sosok Pak Prabowo, begitu? Ya, betul. Termasuk yang bagian pemimpin yang berani ya? Ya, pemimpin yang berani membela kepentingan bangsa dan negara. Oke, artinya kalau kita lihat, walaupun memang belum ada nama yang diucapkan oleh Pak Jokowi, tapi kan kalau dalam banyak kesempatan ini kan kedekatan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini kan semakin terlihat ya Bang ya. Timbul kesan kemudian Jokowi ini akan mendukung Prabowo untuk maju di Pilpres 2024. Apakah Anda sepakat? Ya, kalau timbul kesan seperti itu bukan sepakat, sepakat, kami aminkan. Diaminkan begitu ya? Iya. Ya kan, karena Pak Jokowi adalah salah satu tokoh penting saat ini yang memang sangat berpengaruh ya. Kita tentu sangat sangat bersyukur ya apabila Pak Jokowi menyampaikan dukungan kepada kita, walaupun masih tersirat itu kita tetap sangat bersyukur apabila demikian adanya penilaian masyarakat.
Oke, seberapa optimistis kira-kira Gerindra, Pak Prabowo bisa mendapatkan suara relawannya Jokowi? Karena ini jumlahnya banyak sekali. Ya, saya pikir yang paling penting adalah ya kan kami Pak Prabowo sudah menunjukkan, sudah membuktikan selama 5 tahun ini beliau satu frekuensi dengan Pak Jokowi. Ya, beliau ada dekat Pak Jokowi dalam kabinet ya. Karena kalau orang bicara keberlanjutan, orang yang melanjutkan itu kan harus orang yang paling paham situasi dan paling mampu. Nah, kalau Pak Prabowo insya Allah paham sekali situasinya saat ini dan insya Allah mampu ya. Pak Prabowo sering cerita beliau begitu terkagum-kagum melihat cara kerja Pak Jokowi ya, yang bisa hampir 24 jam terus kerja untuk rakyat dan mengambil keputusan-keputusan yang berani dan tepat. Nah, kurang lebih itu yang akan kami lanjutkan. Segala capaian yang ada saat ini, prestasi Pak Jokowi dan lain sebagainya, insya Allah akan kami lanjutkan. Baik, kita akan nantikan hasil pertemuan pembicaraan personal antara Pak Prabowo dan juga Mas Gibran malam ini di Solo. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman sudah di Kompas Malam. Selamat malam Bang, hati-hati di jalan.